Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, berarti kedengeran ya kalau misalnya dijawab. Nah, eh, gimana nih kabarnya kalian? Hai, Hai, Alhamdulillah. Kang Oba. Alhamdulillah baik Kak. baik ya. Alhamdulillah baik Kang. Akang bagaimana teteh kabarnya? Oh, kemarin ya gitulah. Aku Sehat-sehat sih sekarang, alhamdulillah. kita bersyukur banget ya. Jarang banget ada yang nanyain kabar. So sweet banget sih. Jadi hari ini kita akan membahas diklatnya temanya adalah olah tubuh. Jadi nanti kalian mungkin lebih nanti ke diskusi ya sistemnya. Nanti kalian juga bisa sharing, kita juga bisa sharing gitu. Jadi satu sama lain bisa cerita, bisa berbagi pengalaman juga di olah tubuh bagaimana. Toh juga tentunya eh, kami juga masih belajar. Contohnya seperti mungkin ada di sini, mungkin di sini ada teman-teman yang ikut bela diri mungkin. Nah, itu kan ada olah tubuh juga kan. Nah, kalian juga bisa sharing ke kita bagaimana caranya gitu ya. Caranya yang baik itu seperti apa? Mungkin ada yang lebih jago gitu. Nah, nanti kita bisa berbagi cerita gitu ya. Dan jangan lupa nanti setelah ada absen, kalian absen. Jangan sampai kalian telat ya absennya. Dan juga diharapkan kita kan nanti akan diskusi ya. Nanti kalian on cam supaya kita lebih bisa talk to talk. Saling deket juga ya. Lebih Iya. deket juga. Oke, sebelum itu perkenalkan, nama saya Taufan, biasa dipanggil Kang Opan, dan sebelah saya ada Zia, you can call me Z. jadi Teteh Z. It's number two. Ya, jadi sebelum itu Halo alhamdulillah, teteh. alhamdulillah kita dapat berkumpul kembali gitu ya di Diklat Lakon 2020-2021 gitu. Karena kita udah tahun baru gitu ya. Oh ya, BTW congratulations. Happy New Year. Happy New Year buat semuanya ya. Semoga di tahun ini kita menjadi lebih baik gitu. Be better person. Tapi kamu benar tadi ngomong congratulations juga. Karena congratulations kalian semua sudah melewati Yeah. COVID selama hampir 1 tahun ini Hampir. dengan almost 1 tahun dengan sangat brave banget, kuat banget gitu dan bersabar banget. Terus semangat buat teman-teman di sana yang masih Semoga nanti kuat, kalian daring dan kalian bisa ngerasain kuliah offline. Jadi sebelum itu kita akan mendengarkan dulu himne lakon sebagai berikut. Aku mencari kerinduan sejati. Tuhan di sana atau di dalam hati. Ku cari di mana-mana. Mati pun rela. Aku mencari sampai kini. Di mana kamu, Tuhanku? Di mana kamu sembunyi?
Aku butuh ketika hati lusuh, aku semakin membusuk, membusuk. Iya, itu tadi pembacaan himne Lakon. Untuk selanjutnya, mungkin kita langsung masuk aja ya ke materi supaya teman-temannya nggak terlalu malam nunggu. Oke, untuk materi akan dibawakan oleh Oke. Share ya. Materi ini mengenai olah tubuh. Seorang aktor untuk menjadi aktor yang baik itu tentunya memerlukan proses olah tubuh yang cukup apa itu namanya? Cukup ketat dan sangat harus rajin gitu dilakukan. Dan tentunya perlu banget ya olah Iya, tubuh ini khususnya buat aktor gitu. karena selain bagus untuk kesehatan, Ya, betul. olah tubuh dalam keaktoran ini juga sangat berperan penting untuk menjaga stamina saat kita di panggung. Karena seorang aktor tuh meskipun kita hanya ngobrol, maksudnya berdialog dan berakting, namun itu tuh sangat menguras tenaga. Iya, betul. Jadi kekuatan fisik itu juga sangat penting bagi seorang aktor. Iya. Mungkin bukan cuma aktor kali ya. Teman-teman di sini ada juga yang penari gitu ya, ataupun atlet gitu. Nah, kalian juga kan pasti butuh gitu ya. Jadi selain tadi yang disebutkan oleh Teh Ayu mungkin bisa menguatkan otot gitu ya, merenggangkan juga, terus juga sebagai alat untuk terciptanya tubuh kita agar sehat gitu ya. Jadi Nah, selain itu juga ada bisa jadi untuk keseimbangan jiwa dan raga gitu. Jadi mungkin yoga yoga kan itu sebagai ini ya, apa namanya? eee, bisa merehatkan gitu ya, fisik dan merelaksasi ya. mental. Itu juga bisa. Terus juga supaya kita lentur nih dan mudah bergerak gitu. Kalau misalnya dilihat dari pengalaman gitu ya, aku sendiri gitu. Dulu aku pernah akting jadi banci gitu. Dan waktu itu jadi penari juga gitu. Jadi itu harus gerak terus gitu ya. Dan di saat-saat itu aku juga lupa gitu, nggak peregangan dan akhirnya di atas panggung aku nggak bisa apa namanya, berdiri gitu. Tapi alhamdulillah cukup disiasati dengan beberapa hal. Jadi, eee, penting banget gitu ya, peregangan juga olah tubuh gitu, untuk melakukan sesuatu hal. Iya, selain itu olah tubuh juga sangat berperan penting agar gestur kita saat berekspresi itu lebih lentur. Jadi lebih mudah untuk berekspresi, untuk bergerak, tidak kaku dan juga sangat nanti akan terasa sama kalian manfaatnya setelah melakukan olah tubuh dan kita melakukan proses keaktoran itu badan jadi lebih enteng dibawa, lebih gerak, mau berjalan, berlari, tengkurap atau apapun Iya, itu betul Teh. sangat mudah buat kalian gitu. Jadi olah tubuh itu sangat penting banget bagi seorang aktor, enggak, mungkin bagi seluruh orang juga sangat penting ya. Bukan menjadi aktor aja tapi untuk umum juga sangat penting karena itu juga berkaitan dengan kesehatan. Terus juga kita bisa mampu mengelola energi gitu ya, dan juga tubuh lebih gampang berekspresi juga kan. Contohnya dulu, akang akang
Kakak atau AA gitu ya. Terserah lah ya kalian mau manggil apa. Dulu nggak bisa kayak gini-gini. Tapi setelah waktu itu latihan gitu ya sama nari-nari juga dan akhirnya bisa kayak gini-gini gitu. Dan itu nggak harus buat cewek doang gitu ya. Kalau di teater gitu. Tari pun itu sebagai apa namanya? Unsur yang penting gitu ya di dalam keaktoran. Mungkin sedikit sharing juga waktu aku mainin naskah Sarkim Omo, Ya. aku memerankan seorang pejabat yang kesurupan. Nah, waktu aku berperan menjadi karakter itu, karakter kesurupannya aku menjadi seekor maung, seekor maung gitu ya. Jadi aku mesti dari awal nari-nari karena kesurupan gitu, kayak kesurupan peronggeng gitu, tiba-tiba menjadi maung. Dan itu tuh benar-benar kerasa dari sebelum aku melakukan olah tubuh yang sering, aku gampang capek di adegan itu. Bahkan setelah adegan itu kan karena orang kesurupan kan teriak-teriak segala macam, belum lagi dengan gerakan yang kuat, lari-lari begitu. Jadi badan tuh terasa capek banget. Tapi setelah melakukan olah tubuh yang cukup sering, yang cukup Rutin gitu ya. rutin, akhirnya waktu aku melakukan adegan itu terasa ringan banget. Jadi aku masih bisa lanjut ke adegan selanjutnya. Oh mungkin ini tuh berkaitan dengan tadi mengatur energi gitu ya. Ya, Mungkin akan menyebabkan gitu ya di adegan ini butuh butuh gerak yang banyak gitu. Kalau misal tidak melakukan peregangan pastinya akan mempengaruhi gitu ya adegan-adegan yang lain. Jadi itu sangat penting banget gitu. Dan juga itu akan mengatur energi kita kan. Kita juga bisa mengatur gitu porsi gitu. Jangan terlalu over apa namanya over di saat-saat itu. atau kurang. Nah, kita bisa memaksimalin energi kita gitu di setiap adegannya. Seperti itu. Olah tubuh itu ya kita dapat bisa mengolah seperti itu. Ya, kita lanjut aja mungkin ya ke tahap-tahap olah Biasanya tubuh. ya, olah tubuh itu diawali dengan pemanasan, Ya, setelah itu mungkin ketahanan. ya ada tahap-tahapannya dan selanjutnya mungkin nanti terakhir ada pendinginan teh. Mungkin kita akan Ya, membahas dulu apa itu pemanasan. ya. Jadi pemanasan itu adalah gerak yang dilakukan peregangan Di yang awal ya teh yang ya. dilakukan di awal sebelum melakukan gerakan inti. Karena kalau misalnya kita ingin melakukan olah tubuh tanpa melakukan pemanasan, itu nanti otot-otot kita jadi tegang, kaget ya kalau bahasa simpelnya, sehingga bisa menyebabkan kram. Jadi pemanasan itu sangat penting banget di dalam olah tubuh. Karena itu untuk mencegah kram otot. Contoh-contoh pemanasan yang yaitu seperti stretching ya, peregangan yang biasa kalian tahu. Mungkin di sini ada orang yang suka melakukan, kayaknya hampir semua orang sebelum melakukan olahraga, mereka melakukan pemanasan. Dan untuk contoh-contohnya kalian juga udah nggak harus dikasih tahu ya kan, mungkin karena udah pada dewasa masa harus dikasih tahu Iya teh. apa itu pemanasan, stretching dan sebagainya. Ya mungkin teman-teman di sini udah pada ngerti kali ya karena di sekolah pasti di pelajaran mata olahraga gitu. Mata pelajaran olahraga itu pasti diawali dengan pemanasan gitu. Dan mungkin seperti itu gitu. Tapi mungkin lebih di teater itu ada improvisasi gitu atau eksplorasi gitu ya demi menunjang keluasan atau gerak Enggak. seorang aktor. Ya, setelah pemanasan di dalam proses melakukan olah tubuh tuh ada proses inti, yakni
Pertama, Fungsinya untuk ya ketahanan. fungsinya untuk ketahanan, kekuatan, stamina, kelenturan, keseimbangan, dan persendian yang birama. Nah, mungkin untuk lebih jelasnya bisa dijelaskan apa sih fungsi-fungsi dari hal-hal tersebut oleh Kang Taufan? Silakan. Ya seperti yang tadi aku bilang ya, untuk improvisasi gitu. Mungkin selebihnya kalian udah pada tahu gitu ya, pemanasan itu seperti apa dari kepala sampai bawah gitu. Tapi mungkin di dalam teater atau keaktoran gitu ya, dibutuhkan untuk eksplorasi atau improvisasi guna ya gerak seorang aktor gitu. Misalnya, kan kita butuh banget gitu ya, pemanasan kuda-kudaan yang di paha itu. Itu untuk menahan melatih ketahanan gitu ya. Dan gak semua maksudnya waktu pas olahraga dulu ya, gak dipelajarin itu ya, kuda-kudaan itu. Ada dipelajari Iya tapi dipelajari tapi sebagian aja, nggak semua gak orang semuanya. gitu. Selain itu juga fungsi dari gerakan inti itu juga untuk tempo yang maksudnya melakukan tempo yang cepat dan lambat dan sedang. Itu bisa balance. Mungkin maksudnya gini teh, pemanasan itu diawali dengan yang hal-hal kecil dulu gitu. Habis itu jangan langsung yang gerak yang terlalu hyper gitu. Iya, iya itu kan kalau pemanasan maksudnya. Iya. Itu sebenarnya pemanasan tuh stretching kan. Lalu habis manasan baru masuk ke gerakan inti. Yang misalnya kayak mulai melatih kelenturan dan sebagainya, Ketahanan tadi ya. ketahanan yang tadi disebutkan dan sebagainya. Terus juga keseimbangan. Iya. Terus untuk juga melatih persendian otot juga. Iya. Untuk kita sebut aja yang tadi itu gerakan inti. Untuk gerakan inti itu temponya dilakukan ada yang tempo cepat, lambat, dan sedang, tergantung gerakan apa yang dilakukan. Iya betul. Selain itu juga levelnya juga ada level rendah dan ada level sedang, tergantung kebutuhan karena kita kan menyesuaikan apa-apa menyesuaikan dengan kebutuhan ya. Nggak bisa misalnya kita kebutuhannya, buat contoh kamu kebutuhannya menjadi seorang bencong. Banci teh. Waria. Bencong. Dan nggak mungkin kamu melakukan olah tubuh seperti di training seperti kamu nanti akan menjadi seorang Iya. atlet. Karena acting kamu sebagai bencong. Iya beda berarti. Kita Iya. harus juga melatih gitu ya. Melatih porsi juga. Selain itu di gerakan inti juga melatih untuk gerakan berpindah tempat. Kayak crossing. Ya crossing terus juga line blocking gitu. juga Iya. ya. Dan juga gerak di tempat tuh jangan kalian mungkin pernah lihat orang melakukan keaktoran di panggung tapi nggak gerak, Iya. diam. Itu mereka juga menggunakan energi. Ada latihannya. Iya betul. Nah mungkin teman-teman di sini ada yang bisa share itu pengalamannya gitu tentang pemanasan itu seperti apa, terus juga gerakan inti itu seperti apa, biasanya di kalian itu apa gitu. Sok coba, aku pengen dengar gitu. Coba Akang Tetehnya juga share juga ya pengalamannya, mungkin di teater itu beda-beda kan. Nah ini mungkin di sini ada Teh Amei nggak ya? Oh Amei lagi ke gunung. Teh di Teh Dian. Oh Dian lagi ada yang meninggal. Tiara mungkin, Teh Tiara. Nah di sini ada yang penari nggak atau atlet nggak? Nah kalian bisa gitu share ke kita. Sok Iya, siapa? mungkinnya anak seni tari, anak evok maybe.
ada deh kayaknya. So nggak apa-apa, kita berbagi pengalaman aja. Mana nih yang lain? Nggak Waktu ada, itu teh, tunjuk aja. waktu itu teh di meet and greet ada yang silat deh atau apa gitu. Nah mungkin bisa tuh berbagi pengalamannya. Siapa ya? Rizky Kasprianto bukan sih? Ya sok coba Rizky bener nggak? Ya kan. Nah ya benar. Sok ceritain gimana pemanasannya gitu. Seharusnya itu bagaimana untuk baiknya gitu. Atau kalau boleh juga on cam dipraktekin ya, Iya, dilihatin sok gerakannya gitu. gitu. Dipraktekin juga boleh. Kalau saya Ya. di silat tuh yang pertama tuh perenggangan kepala dulu. Kepala, terus ke tangan ya, tangan. Terus ke pinggang dulu ada, terus ke kaki, terus kombinasi gitu. Terus ada jogging dulu biasanya biar Jogging panas. di mana? Setelah tahap apa? Dari kaki ya? Ya, Mungkin ada istilahnya dinamis dan statis enggak sih? Gerakan gimana? gerakan apa dinamis gitu. Gerakan yang bergerak gitu. Kalau setahu aku gerakan statis itu kayak stretching peregangan tadi. Diem ya, Diem. diem di tempat. Tapi diem ya kan. Iya bener nggak sih? Soalnya dulu juga belajar gitu. Terus apa lagi, Rizky? Kalau di silat, Ya benar. apa lagi ya? Oh iya, split. Kalau saya mah ada split itu. Oh, split. Oke. Cowok split. Itu udah itu aja insya Allah. Tapi ini kayaknya ada nih yang penari deh. Silakan dong. Mana nih yang penari gitu? Yang anak FPSD gitu. Ya tuh siapa tuh yang ngomong? Allah. Gak sengaja. Ayo teman-teman kita sharing aja gitu. Nah dilanjutin tadi ya. Tadi kan ada pemanasan, terus juga ada gerakan inti untuk melatih ketahanan, terus juga untuk melatih keseimbangan, kelenturan, stamina dan lain-lain gitu ya. Dan juga banyak juga fungsi-fungsinya gitu di dalam keaktoran ya Teh. Dan selain itu pastinya diakhiri dengan pendinginan atau relaksasi. Nah biasanya relaksasi itu lebih ke yang apa? Kecil ya gerakannya. Maksudnya kecil itu apa? lebih santai gitu. Dan itu sangat penting juga ya Teh untuk melatih pernafasan tuh. Iya, Di situ, itu di penting pendinginan. banget. Ini ada lagi yang sharing. Nah itu ada tuh penari siapa ya namanya Alfi bukan sih? Alfi mana nih Alfi? Mungkin Alfi kalau nggak Septian. ada. Ada itu Teh. Oh, Gabung. aduh perut gue. Ada. Alfi ada. Bukannya banyak ya penari gitu ya.
Nah, mungkin yang pernah ikut teater gitu ya, teman-teman di sini, ada nggak sih identitas dari teater kalian kalau misalnya olah tubuh itu seperti apa? Gitu. Bakso ya. Oh iya, boleh. Kalau apa yang bukan penari juga boleh karena ilmu tuh didapat dari siapa aja. Ya mungkin di teaternya gitu ya, ada keunikan gitu, ada ciri khas dan ada keharusan gitu ya. Keharusan untuk gerak ini, gerak itu gitu. Nah, coba share aja. Ya, aku mau Siapa nih namanya? Fitri. Fitri. Sinyalnya kurang bagus ya? Ya, Kang. Ya, udah kedengeran kok. Ya, sebenarnya aku nggak pernah nggak pernah ikutan teater. Ini baru pertama kali ikut teater juga. Terus bukan penari tapi aku mengikuti salah satu bela diri dan alhamdulillah udah pernah jadi atlet juga. Wow, keren. Oh, tepuk Kalau tangan. kalau menurut aku semua yang membutuhkan pergerakan itu memerlukan pemanasan karena kalau misalkan kita gerak tanpa pemanasan otot-otot kita akan kaku kan seperti yang kita tadi bilang. Nah kalau dari yang aku itu intinya tuh kayak harus ada kekuatannya, kecepatan, ketepatan, keberanian sama keuletan. Nah, sama seperti halnya bela diri lain, yang pertama itu pemanasan seperti biasa kayak pemanasan dasar gitu, kayak angkat kepala, kayak tangan. Cuma diawali dari kepala ke tangan, terus ke kaki, urutan. Nah, terus biasanya udah selesai gerakan dasar, langsung ke gerakan statis yang bergerak-gerak itu kayak tangan direntangkan sama pendek ya gitu sama letter L yang kayak gitu biasa. Kalau sudah itu biasanya langsung ke fisik. Dari fisik itu kayak lari, lompat kodok, jalan kodok yang seperti itu. Nah, udah kayak gitu biasanya langsung ke pelenturan. Pelenturan di sini bisa kayang, bisa split, dan pelenturan-pelenturan lainnya yang biasa dipakai juga di yang berhubungan dengan olahraga kayak gitu. Udah gitu langsung ke materi yang kita tuju gitu, ke jurus-jurus dari bela diri tersebut kayak gitu kan biasanya. Oke. Jadi mungkin aku sedikit bertanya kali ya. Dari aku kan bukan atlet gitu ya. Kalau Ya sih. misalnya kita melakukan ada cedera gitu ya. Nah, itu tuh biasanya gimana tuh sebagai atlet? Sebenarnya kalau cedera itu mau kita pemanasan, sebenarnya kalau kita udah pemanasan juga walaupun kita pemanasannya menurut kita udah benar, tapi ada biasanya itu gerakan kita ada yang salah tanpa kita sadari yang menyebabkan fatalnya cedera kayak gitu biasanya Kang. Karena saking semangatnya biasanya suka over, jadi kemungkinan bisa menjadikan cedera gitu, tidak sesuai dengan uh, tubuh tidak sesuai dengan tubuh yang kita harus, misalkan tubuh kita bisa geraknya sampai sini nih kecepatannya tapi kita malah over, nah itu bisa jadi cedera juga. Ya. Jadi mungkin taktiknya ada nggak sih kalau misalnya ini nyeri otot gitu, cedera gitu ya. Nah itu biasanya diapain? Kalau aku biasanya diolahragain lagi. Jadi di ini ya, di kayak pelan-pelan gitu nggak sih? Ya kayak dilakukan olahraga kembali gitu, soalnya biasanya itu kalau sakit badan kayak gitu biasa sih sering terjadi karena mungkin jarang olahraga atau misalkan pemanasannya kurang, nah biasanya kayak gitu. Oke. Bagus sekali ya. Tadi namanya Siva ya? Fitri apa Siva? Oh, Fitri Regina. Oh, Fitri Regina. Oke. Siva jauh banget. Ya,
Siva Fitri. Ya, Fitri, makasih ya udah berbagi pengalamannya gitu. Nah, mungkin teman-teman ada nggak sih yang lain gitu? Biasanya ya kalau misalnya di teater 1, teater 2 ada keharusan gitu. Harus belajar pemanasan ini gitu. Ada gerak ini gitu. Biasanya ada apa namanya? Gerakan khusus gitu di masing-masing teater gitu kan. Ya kayak gitu. Ada nggak? Oke, kalau nggak ada, kita lanjut aja ya. Thank you tadi buat yang udah sharing. Ilmunya sangat bermanfaat bagi kita semua. Oke, bagian dari gerakan inti. Kita balik ke bagian gerakan inti. Dasar-dasar dari bagian gerakan inti itu pertama ada gerakan mengecil dan meleleh. Maksudnya itu kita menyesuaikan diri menjadi karakter. Ngerti nggak? Krik-krik. Oke, maksudnya mengecil dan meleleh itu dalam gerakan inti misalnya dari yang sangat kuat, kemudian perlahan-lahan menjadi lebih slow. Sampai sini paham nggak? Paham. Coba mungkin ada yang ingin ditanyakan gitu ya. Mungkin selesaiin dulu deh. Oh, selesai dulu. Oke, ini belum. Kayak udah. Oke, tadi ya untuk gerakannya itu ada dari mengecil, kemudian sampai meleleh, kemudian juga ada desain gerak lurus, kemudian ada juga loncatan, ada juga vibrasi, ada juga gerak staccato, dan juga desain garis gerak lengkung. Nah, untuk selebihnya barangkali ada yang mau ditanyakan, ada mungkin dari teman-teman ada yang nggak mengerti apa dari maksud-maksud gerakan tersebut. Nggak ada kali ya? Apa gue harus Ada nggak? apa Halo? apa dijelasin satu-satu? Siapa di sini yang sebelumnya anak teater? Nah, boleh. Ini udah di mute.
Oke, karena nggak ada yang mau speak up. Jadi kita akan mengundang seorang narasumber yang sangat berpengalaman untuk menjelaskan apa tadi gerakan-gerakan yang sudah disebutkan. Nah, buat teman-teman mohon disimak dengan baik ya, karena nggak mungkin, pastinya nanti kalau kita ketemu dan melakukan latihan, gerakan itu akan dipraktekkan. Jadi selain kalian menghafal selain kalian melakukan gerakan tersebut, kalian juga harus paham gerakan itu tuh apa sih? Gitu. Oke, silakan beri tepuk tangan untuk narasumber kita, Akang Irfan. Oke, aku quit dulu ya supaya Kang Irfan bisa masuk dan jadi narasumber. Astaga. Hai, maaf ya saya pakai sarung. Boleh dilihat itu? Perlu. Takut salah aja susunannya. Tadi susunannya apa aja? Oke, gerakan tadi yang gerakan mengecil meleleh udah. Desain gerakan lurus. Oh, belum kan? Ya, jadi gini. Yang pertama ya, gerakan vibrasi. Yang saya tahu ya, gerakan vibrasi itu gerakan yang bolak-balik. Jadi dari titik A ke B, dari B ke A gitu. Jadi bolak-balik itu gerakan vibrasi. Tuh ya, terus staccato itu adalah gerakan yang patah-patah atau memiliki satu tujuan. Jadi kayak kalau misalkan hampir mirip dengan vibrasi, tapi kalau vibrasi kan hanya bolak-balik, maksudnya sama gitu gerakannya. Kalau staccato itu bisa berubah-berubah, tapi patah-patah. Terus harusnya ada legato. Legato itu gerakan yang mendayu-dayu atau seperti air mengalir gitu. Jadi kebalikan dari staccato. Gitu. Eh, Desain gerak lurus sama desain garis gerak lengkung, jujur sih saya nggak tahu ya. Kalau ada yang tahu bisa langsung on mic ya, keluarkan suaranya. Jangan malu-malu. Orang teater mah jangan malu-malu ya. Ya dong. Malu-maluin malah. Nah, ini gerakan loncatan, lompat-lompat, gerakan lompat-lompat. Oh, nggak kelihatan di kamera tapi ya, ya. Jadi gerakan loncatan itu gerakan yang memiliki gimana ya? Dari satu gerakan ke gerakan lain itu nggak konstan gitu. Jadi berubahnya itu langsung drastis. Itu kan yang tadi dicontoh nggak kelihatan lagi ya. Ya dari berdiri terus jongkok dengan perubahan yang cepat, drastis, atau ketiarap atau itu berguling-guling itu gimana lah. Tuh. Apalagi gerak desain gerak lurus, desain gerak lurus. Nggak tahu. Ya pokoknya ini adalah gerakan-gerakan yang penting di teater. Sebenarnya mah untuk garis besarnya yang sering yang saya pelajari itu staccato sama legato, karena selebihnya itu kayak subbab. Jadi kalau staccato legato itu babnya. Nah, kalau yang tadi itu subbabnya gitu. Jadi kayak judul-judul kecil-kecilnya gitu, kayak anakannya gitu. Karena ya ketika tadi saya jelaskan kan kebanyakan sama gitu penjelasannya seperti itu. Nah, buat kalian-kalian coba sajalah di rumah gitu, legato atau staccato, menari. Kalau yang saya subscribe channel 1 million, nah itu keren-keren. Tuh, Kang Opan. Iya. Nah, bisa juga ya Kang ya dieksplorasi gitu.
kan kemarin udah kita bahas olah vokal gitu ya. Bisa dipadukan gitu, Oh iya, betul, betul, di-combine betul. gitu dengan olah tubuh ini. Biasanya gitu ya kalau di teater. Bisa ya. Kayak sikap lilin. Kita sikap lilin terus sambil humming. Itu kan jadi otot perut sama pernafasan itu terlatih. Itu benar-benar menantang sekali. Terus Asli. terus juga biasanya kan kayak olahraga perut ya, pemanasan perut. Ah, Terus ah, ah, ah. dikeluarin dengan A, I gitu. Iya. Jadi itu benar-benar diperlukan sekali gitu untuk dalam teater. Soalnya kan teater itu jarang menggunakan mic, kondensor paling. Itu pun kondensor kan nggak di depan banget gitu, pasti di atas panggung atau nggak di depan panggung gitu. Suara aktor tuh harus lantang. Terus juga jangan kelihatan juga ya Kang ya, kayak kesannya kayak narik napas panjang gitu. Itu bakal kelihatan banget. Nah makanya tadi kenapa ada olah tubuh itu untuk mengatur energi gitu, mengatur yang ingin dicapai gitu. Tuh mantap sekali Kang Opan sama Teh Ayu, keren sekali dari tadi saya liatin ya. Padahal males kalau kalau lagi pemanasan. Ya. Gitu. Terima kasih ya, cukup sekian dari saya. Nanti kalian bisa ketemu saya lagi nanti kalau dipersilahkan lagi. Silakan. Thank you Kang Irfan. Oke. Buat teman-teman ada yang belum dipahami? Kalau nggak ada pertanyaan, kita lanjut ke pendinginan ya. Silakan. Tadi udah kayak pendinginan. Kapan disebutin Tadi nggak udah. ingat. Nah ya mungkin teman-teman ada yang ingin ditanyakan gitu, kita bahas bareng-bareng gitu. Ada? Halo? Ayo dong, kita aktif. Coba ya kameranya di on cam dulu. Aku mau lihat barangkali mereka tidur ya. Ketiduran mungkin. Coba di on cam semuanya. Kang Teh mau bertanya. Oke. Oh silakan. Sebenarnya kita bukan expert ya, tapi tadi seperti yang dijelaskan ya di awal, kita diskusi aja bareng-bareng. Mungkin teman-teman ada yang ingin melakukan ini ya, melakukan jawaban gitu. Jawaban dari pertanyaan itu silakan. Oke, Sok, silakan Gus. Perkenalkan Jadi- nama, prodi, kalau nggak prodi apa aja Nomor deh, telepon. pokoknya nomor telepon, IG dan sebagainya. Ya, Nama silakan. saya Gusti. Nama saya Silakan, Gustian Gusti. Pala. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Yap. Kalau misalnya olah tubuh ini dilakukannya secara berkala, misalnya sebulan sekali, apa 2 minggu sekali, atau tiap mau ada pentas aja. Oke, thank you banget sama pertanyaannya. Oke, jadi kita langsung jawab aja mungkin ya, sambil teman-teman Pengetahuan kita aja ya. teman-teman bisa menyiapkan pertanyaan mungkin ya, barangkali ada yang mau ditanyakan. Jadi untuk olah tubuh ini sendiri biasanya dilakukan sesuai kondisi. Kalau misalnya kita ada pementasan, pasti kita melakukannya tiap hari. Ya, pasti tentunya Tiap hari. Tapi kalau misalnya sedang rehat, kayak pertemuan mingguan gitu loh, atau beberapa hari sekali, yang mungkin dilakukan lagi. Ya, tapi untuk yang seringnya biasanya dilakukan kalau mau ada pementasan. Tapi biasanya ya, kalau misalnya sepengalaman saya gitu ya, dilakon pemanasan dulu, habis itu olah vokal, habis itu pelatihan dramanya, naskah gitu ya. Kita ke latihan apa lagi? Drama, terus pendalaman karakter. Gitu. Biasanya seperti itu. Bisa dipahami? Tadi Gusdi. Ya, Kang. Kalau bisa sih
setiap kesini ya, maksudnya kita harusnya latihan gitu ya, latihan olah tubuh, olah vokal, karena kalau misalnya kita hanya pentas-pentas aja nanti kaget gitu ya. Tubuh kita kaget, terus juga suara kita juga kaget gitu sih. Ya mungkin minimalnya tuh 2 kali Ya. olah vokalnya seminggu 3 kali karena memang itu penting meskipun nggak ada pementasan. Tapi kalau ada pementasan kita melakukannya lebih often, lebih sering. Ya, gitu. Pokoknya intinya gini, aset aktor itu adalah tubuh gitu, suara. Jadi Semuanya. kalian, ya semuanya sih ya, skill juga. Tapi yang paling penting itu ya tubuhnya sehat, tubuhnya lentur, tubuhnya udah biasa melakukan ketahanan, gitu. Udah kayak leluasa gitu ya. You are perfect. Ya. Jadi kita tuh practice make me perfect. Gitu. Oke, ada mau ditanyain lagi? Kang Teh izin bertanya. Ya Oke, silakan. perkenalkan namanya. Izin perkenalkan diri, nama saya Anisan Fadil Soleman, NIM 2009725 dari Prodi Pendidikan Teknik Otomotif. Sebelumnya mohon maaf off cam soalnya kameranya error. Izin bertanya Kang Teh. Kan kalau misalnya waktu itu yang olah vokal kan katanya semuanya walaupun itu bukan aktor emang harus ikut olah vokal. Apakah kalau misalnya di olah tubuh juga sama atau cuma aktor-aktor aja yang mau pentas gitu? Makasih. Ya sebenarnya semua ya. Contohnya pemusik kan. Misalnya drummer ataupun yang apa? Yang apa? Tukang gendang gitu ya kan. Kita harus latihan gitu ya. Peregangan tangannya gitu. Takutnya nanti dia kecengklak kan gak enak. Kecengklak Oh terus. iya. Ya gitu sih. Jadi semua aspek, semua unsur pelaku gitu ya. Pelaku seni itu wajib sih. Gitu. Intinya semua orang-orang yang berada di lingkungan teater, termasuk sutradara, mereka wajib melakukan latihan itu. Kan biasanya gini, sutradara itu yang menyutradai naskah gitu, yang memainkan, yang mengatur naskahnya itu loh. Perannya itu seperti apa. Jadi sutradara itu sangat tahu gitu ya, porsi aktor masing-masing itu geraknya itu di mana. Atau mungkin si penari ya, misalnya penari tangan gitu ya. Gini gitu ya, berarti nanti si aktor ini kebanyakin apa namanya, gerakan tangan seperti itu. Mungkin akan dicontohi oleh sutradaranya juga. Oh iya Kang Teh, makasih. Ya. Ya, Sok yang sama-sama. lain juga boleh jawab. Sebenarnya sih ini sepemahaman kita aja ya. Kita juga nggak pro-pro banget. Sebenarnya ini dari pengalaman aja. Karena to be honest gitu ya. Kita nggak jarang pemanasan. Iya, pas corona sih jarang pemanasan. Iya. Karena emang nggak ada. Tapi gue enggak latihan. Nah silakan yang lain juga boleh bersuara. Oke, kalau nggak ada yang mau nambahin, barangkali ada yang mau nanya lagi. Yo, Itu ayo. Siska Prilian. maaf. Tadi Nggak sih, kelihatan. tadi Ada nggak yang ditanyain nggak? Siska. Hebat nih dari tadi. Sok, ada lagi nggak yang anak teater gitu? Khususnya. Mana nih? Aku tuh pengen denger yang anak tari gitu. Karena biasanya ya, kalau misalnya di teater gitu, khususnya di teater kita ya, yang memimpin pemanasan atau olah tubuh itu biasanya anak penari gitu, anak tari. Atau kalau
Karena belum pernah ada kejadian kita masuk anak evok. Iya, evok juga apalagi. Kita butuh banget ya sebenarnya ilmunya. Ya, silakan siapa lagi? Nggak ada, Bro. Nggak ada kali ya? Kalau nggak ada tutup. Selesai. Oke, materinya. Cuma segitu. Ya, sebenarnya itu aja ya pematerian. Sebenarnya kita juga bingung ya, olah tubuh itu harusnya praktek. Tapi ya dalam keadaan kayak gini nggak mungkin dong kita hadap-hadapan di kamera. Kita gerak bareng-bareng gitu. Nanti ada yang delay, ada yang apa gitu. Ntar gerakan udah satu, dia baru kelapa. Ya, jadi kayak gitu sih terhambatnya. Oke, jadi intinya dalam melakukan olah tubuh tuh ada 3 gerakan yang dilakukan. Yang pertama pemanasan, yang kedua gerakan inti, yang ketiga itu pendinginan. Betul. Dan itu semua sangat penting dan berpengaruh terhadap kekuatan dan ketahanan seorang Iya, aktor. efektivitas gitu ya seorang aktor. Barangkali itu aja yang bisa kita sampaikan. Thank you banget buat teman-teman semua yang masih stay sampai sekarang dengerin. Semangat terus diklatnya. Semoga kita cepat ketemu. Kita berdoa sama-sama. Semoga Tuhan segera menghilangkan corona ini. Enggak. Ya maksudnya segera kita dipertemukan supaya kita bisa langsung berkesenian dan berkarya bersama-sama bareng gitu ya. Karena aku udah kangen banget untuk melakukan kegiatan seperti itu. Mungkin cukup sekian. Thank you buat semuanya. Selamat malam. Happy New Year. Bye. Jangan lupa absen ya guys. Iya, Kang Teh, makasih. Sama tugas kayaknya. Akang Teteh. Jadi makasih semuanya. Aktif-aktif ya di grup. Oke, Kang Teh. Ya, Kang. Ya, makasih Kita Kang Teh. lab aja, Kang. Ya.